Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fian Saltil Harefa dari SMA Negeri 89 Jakarta yang berperan sebagai pembicara pertama tim oposisi menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini yang berbunyi, Dewan ini akan menggunakan algoritma komputer dalam pengambilan semua kebijakan publik. Ada 2 poin argumen yang akan kami sampaikan mengenai mosi kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengapa mosi ini dapat merugikan berbagai macam pihak, dan yang kedua, benefit apa, keuntungan apa yang bisa diambil oleh masyarakat dari mosi ini. Perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia, struktur pemerintahan itu terbagi menjadi 3, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Di mana lembaga legislatif merancang suatu aturan, dan eksekutiflah yang menjalankan aturan tersebut kemudian diawasi kembali oleh lembaga yudikatif. Aturan di sini bisa berupa undang-undang dasar ataupun peraturan-peraturan lainnya. Jelas sekali di sini bahwasanya masing-masing lembaga atau masing-masing bagian memiliki tugas dan keahlian atau wewenangnya masing-masing, Dewan Juri. Lantas bisa kita bayangkan apabila pengambilan semua kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan algoritma komputer, maka apakah lantas suatu saat nanti dunia ini akan dipimpin oleh komputer, Dewan Juri yang terhormat? Akibatnya apa bila hal itu terjadi? Akibatnya adalah manusia tidak lagi dibutuhkan, Dewan Juri. Manusia tidak lagi berguna. Para pejabat publik tersebut dianggap tidak memiliki wewenang, tidak memiliki tugas lagi. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah mereka diberhentikannya dari pekerjaannya, Dewan Juri yang terhormat. Apakah ini akan berakhir baik? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena pejabat publik yang memiliki kemampuan dalam memimpin, pejabat publik yang memiliki kemampuan dalam membuat regulasi, lantas akan disingkirkan dan tidak menjadi berguna atau disia-siakan dengan adanya pengambilan keputusan oleh algoritma komputer ini, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, kami percaya bahwasanya sistem algoritma komputer ini adalah buatan manusia yang pastinya memiliki celah dan memiliki kelemahan di dalamnya. Kami khawatir, kami cemas sistem algoritma ini juga akan berdampak buruk, yaitu contohnya terjadinya peretasan dari negara lain yang akan mengambil atau mencuri data-data penting yang ada di negara kita, Dewan Juri yang terhormat. Dalam hal ini, tentunya akan menjadi peluang yang sangat besar bagi para peretas untuk mencuri data-data penting atau memanipulasi data lalu dijual kembali demi kepentingannya masing-masing, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu bisa kita lihat bahwasanya tingkat keamanan sistem algoritma komputer ini sangat rentan, yang tentunya akan berdampak buruk juga bagi negara kita apabila mosi ini ditetapkan, Dewan Juri yang terhormat. Apabila dari tim pemerintah meyakini bahwa tidak akan terjadi peretasan pada sistem algoritma di kemudian hari, maka hal itu sangat tidak relevan dengan kenyataan yang sudah sering kita alami, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan menurut berita yang saya ambil dari Motor Plus Online, situs milik NASA yang merupakan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, yang tentunya situs dengan keamanan yang tinggi saja berhasil diretas oleh remaja 15 tahun, Dewan Juri yang terhormat. Tidak hanya itu, bahkan situs-situs bank yang ada di Indonesia saja seperti BNI, BCA, Bank Syariah Mandiri saja berhasil diretas, Dewan Juri. Bisa kita bayangkan seberapa bahayanya, seberapa mengkhawatirkannya apabila mosi ini ditetapkan di dunia ini, Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk kepada argumen saya yang kedua, yaitu benefit apa, keuntungan apa yang bisa diambil oleh masyarakat dari mosi ini, Dewan Juri yang terhormat. Bisa kita bandingkan apabila algoritma komputer ini dilaksanakan untuk pengambilan sebuah kebijakan. Kebijakan yang muncul pastinya tidak 100% bisa diterima oleh masyarakat, Dewan Juri. Pasti ada masyarakat yang menginginkan yang lebih, atau masyarakat yang mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan keinginannya masing-masing. Maka dampak terburuknya apa? Maka akan terjadi demo, Dewan Juri yang terhormat. Yang mana karena peraturan atau kebijakan ini dibuat oleh algoritma komputer, maka aspirasi masyarakat tidak akan bisa diambil dan tidak akan bisa mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Sementara apabila kebijakan ini dibuat oleh pemerintah sendiri atau dibuat oleh manusia dan masyarakat masih tidak setuju atau masyarakat merasa ingin ada perubahan, lalu kemudian terjadi demo, tentunya pemerintah masih akan bisa mempertimbangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang tentunya akan menjadi evaluasi bagi pemerintah itu sendiri.
Di mana dari contoh di atas bisa kita lihat bahwasanya penggunaan algoritma komputer dalam pengambil kebijakan publik ini akan sangat merugikan banyak pihak. Salah satunya adalah masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Salah satu contoh cacatnya pengambilan kebijakan melalui algoritma dapat dilihat dalam kasus Sarah Wisoki pada tahun 2011, yang merupakan seorang guru di Washington yang kehilangan pekerjaannya karena kegagalan algoritma. Ia mendapat ulasan positif dari kepala sekolah dan orang tua anak-anak di kelasnya, namun algoritma menentukan bahwa ia berkinerja buruk, sehingga membuatnya dipecat dari sekolah, sehingga lantas sekolah tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi, Dewan Juri yang terhormat. Sekolah tidak akan bisa memberikan penjelasan apapun. Maka dari contoh itulah bisa kita lihat bahwasanya kita semua ini masih membutuhkan nurani, Dewan Juri yang terhormat, yaitu nurani sesama manusia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan komputer semata. Dan kami percaya, meskipun menurut tim pemerintah algoritma ini telah menciptakan atau menghasilkan sebuah kebijakan publik yang sesuai, kami percaya bahwa hal tersebut tetaplah buruk, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena pada hal tersebut, pimpinan dari suatu wilayah, misalnya kepala daerah, tidak akan lagi bisa berpartisipasi, tidak akan lagi bisa memimpin suatu daerah tersebut. Padahal kami percaya dan kami yakin bahwasannya kepala daerah yang menyalonkan diri menjadi kepala daerah di suatu wilayah tersebut memiliki kemampuan, memiliki keahlian dalam memimpin, dan mereka bisa membuat regulasi-regulasi yang baik yang nantinya akan diterima oleh semua pihak dalam suatu wilayah tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, dari argumen-argumen yang telah saya sampaikan barusan, dapat disimpulkan bahwa kami percaya menggunakan algoritma komputer dalam pengambilan semua kebijakan publik merupakan hal yang tidak berguna, Dewan Juri, karena akan sangat-sangat merugikan banyak pihak. Kami yakin bahwa manusia masih sangat diperlukan untuk pengambilan kebijakan publik, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami bangga menjadi tim oposisi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.